Selamat pagi, selamat Jumat Agung untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi manusia sama seperti kita. Meskipun peristiwa ini telah berlangsung kurang lebih 2000 tahun, tetapi peristiwa ini tetap akan menjadi kontroversi sepanjang masa. Sebagaimana yang Paulus katakan, bagi orang-orang Yunani itu adalah berita kebodohan, dan bagi orang-orang Yahudi itu adalah batu sandungan. Saya ingin kita bersama-sama sebagai satu jemaat dimanapun saudara-saudari berada, untuk menyatukan hati, mengingat betapa Tuhan kita mengasihi kita begitu dalam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Pagi yang membawa kami kepada pengertian yang baru. Pagi yang akan membulatkan hati kami untuk melihat kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, Tuhan. Kami berdoa agar firman yang akan kami dengarkan memberikan kepada kami sebuah pemahaman yang baru, pengertian yang baru, untuk melahirkan sebuah sikap hati yang baru di dalam menghargai kematian Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa, dan sertai setiap kami semua yang mendengarkan ini. Dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di Markus pasal yang ke-15 ayat 33 berkata, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ada 3 jam kegelapan pada waktu kematian Yesus Kristus, atau proses penyalipan Yesus Kristus sampai kematiannya. Dan ayat ini memberikan kepada saya satu perenungan yang dalam tentang apa makna kegelapan selama 3 jam itu. Judul renungan saya pada pagi hari ini adalah 3 jam kuasa kegelapan. Apa makna daripada 3 jam kegelapan ini? Kalau kita memahami arti kegelapan, dari sejak penciptaan sampai penyalipan, ada banyak sekali peristiwa tentang kegelapan. Di Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya dikatakan bahwa ketika langit dan bumi diciptakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kemudian dikatakan pada hari pertama Tuhan menciptakan terang untuk memisahkan gelap dari terang. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini telah berada di dalam kegelapan dan kuasa si jahat. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan di Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa Kristus Yesus adalah terang bagi manusia. Dan Yesus sendiri bersaksi bahwa Dia adalah terang kehidupan bagi kita semua. Dia berkata bahwa akulah terang hidup, dan barang siapa di dalam aku, dia tidak akan berada di dalam kegelapan. Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, kalau kita bagi penyalipan Yesus, kita bisa bagi di dalam 3 peristiwa selama 9 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, Yesus dipersiapkan untuk penyalipan. Sesudah pengadilan yang tidak adil berjalan, apa yang terjadi? Yesus kemudian dimahkotai duri, dicambuk, kepalanya dipukul dengan buluh, diludahi, ditendang, dipukul, dicambuk. Sebuah penderitaan fisik berlangsung dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Kemudian mereka melewati Via Dolorosa menuju Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Dan kemudian jam 9 pagi sampai jam 12, di sanalah Yesus diolok-olok, dihina, dicaci maki, sambil Yesus dinaikkan di kayu salib. Kemudian bagian yang ketiga adalah dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Dan di dalam pembagian waktu yang ketiga ini dikatakan bahwa kegelapan meliputi semua daerah itu. Kenapa? Lukas mencatat di pasal 23, di sana dikatakan kegelapan meliputi daerah itu karena matahari tidak bersinar. Saya bisa membayangkan pada hari itu di mana cahaya matahari tidak tembus ke wilayah yang ada di sana.
Dan Matius mencatat bahwa peristiwa 3 jam yang terakhir di dalam kematian Yesus adalah sebuah peristiwa yang menggentarkan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa banyak kuburan-kuburan terbelah, kemudian mayat menjadi hidup, dan mereka memberitakan Injil di kota-kota kudus. Ini memberikan kepada kita sebuah gambaran, sebuah makna yang luar biasa pada peristiwa 3 jam terakhir, yaitu kegelapan penyaliban Yesus. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya melihat ada 3 makna penyaliban di dalam peristiwa ketiga, ketika semuanya menjadi gelap gulita. Kalau peristiwa yang pertama dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, itulah sebuah peperangan fisik. Dari jam 9 sampai jam 12, itulah peperangan secara mental. Tetapi dari jam 12 sampai jam 3 sore, itulah sebuah peperangan roh. Dan peperangan roh ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang. Yang orang-orang tahu adalah ada satu teriakan yang Yesus katakan di Markus pasal 15 ayat yang keseterusnya, dikatakan di ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa respon orang-orang pada masa kegelapan itu? Orang-orang berkata, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Dan di kitab yang lain dikatakan, mari kita menunggu apakah Elia benar-benar datang untuk menyelamatkan dia dari salib. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ada orang mengambil anggur yang asam, kemudian mencucukkan dan memberikan itu kepada Yesus, dan Yesus tidak mau meminumnya. Dan kalau kita saksikan ada beberapa peristiwa di mana Yesus dikasih minum dengan anggur mur, anggur cuka, dan anggur yang membuat Yesus tidak bersemangat, karena itu kemungkinan besar membuat orang bisa sakit, atau mungkin dia bisa tidak sadar dan yang lain-lain, atau untuk meringankan sakit atau penderitaan yang ada. Tetapi Yesus tidak mau meminumnya. Dan kemudian pada akhirnya dia katakan, sudah selesai. Dan pada akhirnya dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Peristiwa 3 jam terakhir pada masa kegelapan itu adalah sebuah peristiwa rohani. Apa yang kita bisa maknai di sana? Hal yang pertama adalah sebuah peperangan. Ada peperangan roh yang tidak bisa dipahami oleh manusia pada zaman itu. Kenapa? Karena Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya apa? Yesus berjuang sendirian. Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Sejak dia lahir di Bethlehem, sampai kemudian dia disalib. Bahkan di dalam Getsemani dikatakan bahwa malaikat masih menyertai Yesus. Tetapi pada 3 jam terakhir, sama sekali silence, sorga diam, tenang, tidak ada koneksi dengan surga. Itu sebabnya Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Beberapa orang berkata, Yesus cengeng. Yesus gak mau ditinggalkan. Yesus merasa dia kesepian. Tetapi semua teori ini sebenarnya kalau kita lihat dari sebuah peperangan rohani adalah satu teori yang sangat salah. Mengapa? Karena ada sebuah peperangan yang luar biasa antara iblis dengan Allah, di mana iblis mengklaim bahwa Allah tidak mungkin bisa mengampuni dosa karena Adam yang pertama. Kematian Adam karena dia melanggar hukum Allah membuat seluruh dunia terikat oleh dosa. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan manusia dari dosa adalah kematian Yesus Kristus, atau kematian manusia yang tidak berdosa. Dan apa yang terjadi? Semua orang di dunia tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah, Dia mau datang ke dunia menjadi sama dengan kita, melepaskan kita dari dosa-dosa dengan cara yang begitu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus datang sebagai manusia sejati. Dia kehilangan semua tenaga keilahiannya pada waktu 3 jam yang terakhir. Dia melepaskan semua atribut keilahian. Dia gak punya power. Dia gak punya energi. Sakit fisik, sakit mental. Dan satu-satunya yang dia mau jalankan adalah menyelesaikan pertandingan terakhirnya. Dan tidak ada backup.
Kekuatan surga berdiam diri. Kenapa? Karena hanya itu caranya iblis bisa diam. Apa yang diharapkan oleh iblis sebenarnya pada waktu Yesus disalibkan? Secara peperangan rohani, iblis sangat ingin Yesus turun dari salib. Itu terlihat dari perkataan beberapa orang. Orang-orang berkata, kalau dia Mesias silakan turun. Apalagi iblis sangat ingin Yesus melakukan mukjizat untuk bisa melepaskan dia daripada salib. Dan gagallah semua rencana anugerah kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, iblis sangat ingin Yesus menyerah karena penderitaan yang begitu berat. Masih ingat pada waktu di Matius pasal 4, Yesus dicobai oleh iblis. Yesus dicobai 3 kali oleh iblis. Dan 3-tiganya Yesus melawan dengan firman Tuhan. Kemudian iblis berkata dia menunggu 1 hari yang spesial untuk mencobai Yesus. Tetapi justru di dalam peperangan itulah Yesus di kalimat yang terakhir dia berkata, sudah selesai. Yesus menyelesaikan pertandingan imannya sebagai manusia sejati, supaya semua manusia berdosa mendapatkan keselamatan. Di 2 Korintus pasal yang kelima di ayat 21 dikatakan, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, supaya kita yang berdosa lepas daripada dosa. Inilah peperangan yang membuat kita hari ini saudara-saudari menjadi orang yang terlepas, menjadi orang yang mendapatkan sebuah kesempatan emas untuk bisa mendapatkan keselamatan. Hal yang kedua yang saya juga temukan adalah sebuah perlindungan. Perlindungan apa yang diberikan oleh Tuhan? Ketika Tuhan menjalani salib, tidak ada yang melindungi dia. Ketika Yesus digantung di kayu salib, bahkan surga tidak lagi berinteraksi dengan Yesus, tidak mau menolong atau menghentikan dirinya untuk menolong. Kenapa? Karena itulah sebuah perjuangan manusia sejati. Itu sebabnya Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai manusia mengambil jalan itu dengan semua risiko yang ada, hanya supaya kita mendapatkan kesempatan untuk dilindungi daripada ancaman iblis. Yesus ingin menggenapi apa yang di Mazmur 23 katakan. Sebagaimana Daud berdoa kepada Tuhan, dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena tongkatmu dan gadamu itulah yang menyertai aku. Daud merasa bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa telah membuat dia merasa aman. Dan Yesus tahu bahwa manusia hari ini penuh dengan ketakutan. Manusia hari ini penuh dengan keraguan-raguan, kekhawatiran, dan yang lain-lain. Manusia hari ini membutuhkan perlindungan yang pasti. Tanpa kematian Kristus, tidak akan ada perlindungan yang kuat. Kematian Kristus telah membuat Stefanus melihat kemuliaan Allah bahkan ketika dia dilempari batu. Orang-orang yang mati bahkan tidak mendapatkan apa yang mereka imani, berjalan di dalam iman. Kenapa? Karena mereka percaya akan perlindungan Tuhan. Matius 28 ayat 19-20 berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus telah dia jalankan di dalam penyalipan secara sendiri. Saudara-saudari, apa yang menjadi ketakutan kita? Mungkin hari ini ada orang takut menghadapi COVID-19. Baru-baru ini kita baru saja mendengarkan tentang sebuah bom meledak yang ingin melakukan sebuah provokasi di sebuah gereja di Makassar. Saya sangat memuji Tuhan. Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Ada orang yang menghalangi orang yang membawa bom bunuh diri itu. Tetapi yang menarik bagi saya adalah bahwa nama gereja itu, secara resmi gereja katedral itu dinamakan Gereja Hati Yesus. Dan itu menjelang Paskah. Apa yang saya bisa lihat di sana saudara-saudari? Mungkin itu sebuah lambang. Mungkin itu adalah sebuah gambaran tentang bahwa penyertaan Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Baik oleh teror, bom, atau hal-hal yang lain. Jikalau kita percaya di dalam Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita, perlindungan Tuhan akan senantiasa maksimal di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita hari ini menjadi takut untuk menjadi saksi bagi orang lain? Hari ini banyak orang merasa ragu-ragu, takut ditolak, takut dicemooh, takut menjadi batu sandungan buat orang lain.
Kebanyakan orang hari ini, saudara-saudari yang percaya akan Kristus, mungkin kamu berasa, aduh aku gak berani, aku nanti ditolak, aku nanti gak punya teman. Anak-anak remaja, anak-anak kampus, mungkin kita mau mager di dalam kehidupan kita. Tetapi kematian Kristus yang dia jalani sendirian, sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi kita daripada kejahatan. Musuh yang terbesar yang telah dikalahkan Yesus di kayu salib adalah maut. Dan dia telah menyelesaikan pertandingan itu dengan sempurna. Amin. Dan yang terakhir yang saya temukan, bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah sebuah pemulihan, adalah sebuah penyegaran. Apa yang dipulihkan? Kita tahu Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan selama 3 hari. Semua orang diam. Kuburnya ditutup, dijaga oleh para prajurit. Dan mereka mau memastikan kematian Yesus adalah kematian yang kekal. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan kita bekerja dengan cara yang luar biasa karena kematian dan ketaatan Kristus. Dia merelakan dirinya meskipun dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia menjalani perjalanan hidupnya dengan kematian. Oleh kuasa Allah, Yesus dibangkitkan dari kematian. Apa artinya buat kita hari ini, saudara-saudari? Kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan pada hari Paskah nanti akan memberikan kita sebuah pemulihan yang sempurna. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin membuat kita sempurna. Yesus berkata di Matius, dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu adalah sebuah nubuatan, tetapi juga sebuah kepastian bahwa Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Tuhan yang sempurna ingin bersama-sama dengan kita di dalam kesempurnaan. Dan Tuhan mau kita menjalani hidup kita. Mungkin secara manusia rasanya jauh banget dari sempurna, betul ya? Daging kita harus lawan, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif, dan juga hal-hal yang lain. Tetapi sebagaimana Mazmur 23 berkata, Tuhan kita akan memulihkan kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia memberikan kita sebuah pemulihan. Kita seperti domba di tangan gembala yang begitu kuat. Dan gembala itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudari, kematian Kristus akan menjadi sebuah kenangan. Tetapi lebih daripada itu, kematian Kristus juga menjadi kekuatan. Peperangan yang telah dialami oleh Yesus secara fisik, secara jiwa, dan juga secara roh telah dimenangkan sepenuhnya oleh Kristus Yesus. Jikalau Tuhan kita, guru kita menang di dalam peperangan-peperangan itu, saya berdoa supaya saudara dan saya, kita juga bisa memenangkan peperangan-peperangan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kita tidak lagi berperang sendirian. Itu sebabnya Paulus berkata, baik maut maupun hidup yang akan datang, maupun penguasa-penguasa dunia yang akan mengalahkan kita, mencoba mengalahkan kita, tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang melampaui perlindungan yang dilakukan oleh banyak manusia hari ini. Perlindungan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Dan kita akan mendapat pemulihan demi pemulihan. Dan kita akan bisa melihat Tuhan kita dari kesempurnaan kepada kesempurnaan yang juga akan membawa kita kepada kesempurnaan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita, memberikan kita semangat yang baru untuk terus melihat bahwa di dalam peperangan rohani kita akan dilindungi, tetapi sekaligus juga kita akan dipulihkan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, mengasihi anak-anak-Mu, mengasihi saudara-saudari hari ini yang mungkin mengalami pergumulan, keterasingan, merasa kehilangan harapan. Karena kasih Kristus yang sempurna memberikan kepada kami sebuah harapan. Harapan untuk bisa melihat bahwa masih terbuka kesempatan bagi kami untuk dipulihkan. Mungkin ada di antara kami putus asa Tuhan. Yesus sampai akhir hidupnya, Dia tidak menyerah. Dia berjuang dan memberikan teladan yang sempurna kepada kami. Untuk kami tidak menyerah, tetapi terus mau berjuang sampai akhir. Karena kami tahu perjuangan kami tidak akan sia-sia.
Bantu seluruh jemaat Tuhan, dan juga saudara-saudara yang menyaksikan ini, agar kami juga boleh berjuang di dalam Engkau dan berpegang sepenuhnya kepada Engkau, sehingga kami tidak sendirian. Karena tangan Engkau yang begitu kuat, yang telah mengalahkan maut, itulah ketakutan terbesar manusia hari ini, telah Engkau kalahkan. Terima kasih Tuhan, bila Jumat Agung ini menjadi sebuah dasar kami untuk mengklaim kemenangan yang daripada Engkau dan mengalahkan kuasa-kuasa iblis dan dunia, sehingga kami boleh menjadi para pemenang di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.